Halo, selamat datang anak-anak di channel Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang perangkat keras komputer. Nah, sebelum kita mulai materi tentang perangkat keras komputer, mari kita review dulu sedikit tugas minggu lalu yang sudah Ibu berikan. Jadi, tugas minggu lalu itu Ibu memberikan kalian teka-teki silang. Jadi, di sini Ibu sudah berikan jawaban dari teka-teki silang tersebut. Di sana ada 8 soal ya. Jadi ini jawabannya, silakan diperhatikan. Jika ada yang belum tepat, belum menjawab dengan tepat, silakan diperbaiki dulu jawabannya. Ini jawaban dari soal minggu lalu, di mana satu menurun, jawabannya adalah flash disk, yang kedua CPU, yang ketiga printer, yang keempat mikrofon, yang kelima mouse, yang keenam scanner, yang ketujuh CD, dan yang kedelapan headset. Nah, mengapa Ibu di awal sudah memberikan kalian soal seperti ini? Karena materi yang akan Ibu bahas hari ini tidak jauh beda atau berkaitan dengan soal minggu lalu. Nah, ini dia. Jadi ada 8 perangkat yang kalian sudah sebutkan ini, itu merupakan beberapa contoh dari perangkat keras. Oke, next. Nah, ini dia gambar-gambarnya, gambar-gambar dari beberapa contoh perangkat keras. Mungkin dari anak-anak sudah pernah melihat ya, ada mouse, ada disket, masih banyak lagi di sini. Jadi ini adalah beberapa contoh dari perangkat keras. Nah, dari perangkat ini nanti agar dapat menjalankan fungsinya seperti yang diinginkan, komputer itu dilengkapi dengan perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware, dan perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Jadi perangkat keras seperti contoh gambar di depan di layar ini, perangkat keras ini memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan kalau perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik, melainkan dia itu berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Kalau perangkat lunak itu misalnya Microsoft Word itu. Jadi kalau ini di gambar ini contoh-contoh perangkat keras. Nah, kedua jenis perangkat ini sebenarnya harus bekerja bersama-sama untuk menjalankan perintah, menjalankan proses atau pekerjaan tertentu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah jenis-jenis perangkat keras. Jadi ini Ibu sudah buatkan peta konsepnya. Jadi perangkat keras ini terdiri dari perangkat pemrosesan dan penyimpanan, ada juga perangkat input dan output atau sering disebut perangkat I/O, kemudian perangkat internet dan jaringan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama Ibu akan bahas dulu tentang perangkat input. Di sini Ibu akan bahas berupa contoh dan gambarnya. Oke, biar lebih paham. Jadi yang pertama Ibu bahas tentang keyboard. Sudah barang tentu kalian sudah pasti pernah melihat keyboard. Jadi bukan hanya di komputer, bukan hanya di laptop, tapi di HP, di Android kalian juga sudah ada keyboardnya. Ya, jadi keyboard itu jika dilihat dari susunan tombol-tombolnya, nah ini lihat tuh, ini dia gambar keyboard, satu contoh di gambar keyboard. Jadi kalau dilihat dari susunannya, sebenarnya ada beberapa jenis keyboard ya. Nah, kalau keyboard yang Ibu tampilkan di sini itu namanya keyboard QWERTY, sama seperti susunan katanya. Coba perhatikan, huruf paling depan atas ditarik ke samping QWERTY. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Jadi ada juga keyboard dvorak namanya keyboard short, keyboard alfabetik, tetapi keyboard QWERTY ini merupakan keyboard yang penggunaannya paling luas ya. Itu dia, nanti silahkan dicari-cari lagi informasi tentang keyboard yang Ibu bahas. Satu saja ini contoh keyboard QWERTY. Kemudian ada mouse ya. Jadi ada mouse. Nah, seperti ini. Mouse ini dia gambarnya. Nah, seperti ini.
pasti sudah pernah lihat kan kalau mouse. Jadi mouse ini digunakan untuk menjelajahi program, memilih perintah, dan menjalankan perintah. Mouse ini mempunyai pointer berbentuk tanda panah. Nah, seperti yang Ibu gerakkan ini namanya pointer. Dia berbentuk tanda panah ya, yang akan bergerak sesuai dengan gerakan mouse. Ya, hal ini dapat terjadi karena mouse mempunyai sensor gerak yang ditempatkan di bagian bawah mouse. Nanti lihat, coba dibalik mouse-nya pasti ada dia sensor, biasanya warnanya merah. Nah, selain itu mouse ini mempunyai dua tombol yang disebut dengan tombol kiri dan tombol kanan. Itu ada fungsinya masing-masing ya, kedua tombol itu. Jadi kedua tombol ini digunakan dengan cara menekan atau lebih populer sering kita dengar diklik ya, atau mengklik. Nah, jadi yang pertama tombol kiri. Tombol kiri ini digunakan untuk menjalankan perintah. Misalnya silahkan klik ini, berarti kalian klik tombol kiri. Sedangkan kalau tombol kanan ya, kalau tombol kanan, nah yang ini tombol kanan digunakan untuk menampilkan menu pop-up. Nah, sedangkan di antara kedua tombol tersebut terdapat tombol scroll namanya. Ini yang di tengah, tombol scroll. Jadi tombol scroll digunakan untuk menggeser tampilan layar ke dalam arah vertikal. Nah, itu dia bagian-bagian dari mouse, ada tombol kiri, tombol kanan, biar kalian tahu fungsi masing-masing tombol tersebut. Nah, ini termasuk perangkat input ya, untuk memasukkan data. Kalian ngetik, ya misalnya kalian ngetik, kalian input angka, huruf menggunakan keyboard, kalian pilih, kalian lakukan perintah. Misalnya silahkan disimpan dan sebagainya, pakai klik kiri, pakai mouse. Nah, itu namanya perangkat input. Kemudian perangkat input yang lain, scanner. Mungkin ada beberapa anak yang sudah pernah lihat scanner atau di rumahnya punya scanner. Jadi scanner mungkin silakan perhatikan di buku LKS ya. Itu ada kekeliruan, di situ disebutkan scanner sebagai alat output. Bukan, scanner itu merupakan alat input ya, untuk memasukkan data. Jadi sama seperti kalian waktu pendaftaran PPDB, silahkan di-scan bukti ijazah. Nah, jadi kan kalian masukkan ijazah kalian ke mesin scanner. Nah, itu akan dibaca ke komputer. Itu akan dibaca ke komputer, nanti akan tampil kopiannya dalam berupa gambar nanti di layar komputernya. Nah, itu termasuk perangkat input scanner. Ini dia gambarnya. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali ya di printer kalian yang sudah include ada scannernya. Jadi selain bisa mencetak hasil, dia juga bisa melakukan scan ya. Jadi scan ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memindai gambar ataupun tulisan. Itu dia scanner. Kemudian yang keempat adalah mikrofon ya. Mikrofon itu merupakan apa? Nah, seperti ini gambarnya. Pasti sudah pernah lihat ya, mikrofon. Kalian mau bernyanyi, kalian atau Bapak Ibu mau memberikan pengumuman kepada kalian. Jadi Bapak Ibu ngomong pakai mikrofon, kemudian nanti akan dikeluarkan suaranya lewat speaker. Nah, kalau mikrofon ini disebut perangkat input. Yaitu perangkat komputer yang digunakan untuk memberikan input berupa suara ke dalam komputer. Ya, itu dia mikrofon. Kemudian ada webcam. Ya, ada yang namanya webcam. Jadi gambarnya seperti ini. Ini dulu sering dilihat di di warnet-warnet ya, di warnet-warnet dulu zaman belum banyak ada laptop, jadi kita ke warnet. Nanti biar kita bisa video call, jadi ada yang namanya webcam. Kamera ya, kamera seperti ini bentuknya. Jadi dia juga merupakan perangkat input yang digunakan untuk memberikan input berupa gambar bergerak atau video. Kalau ini input berupa suara, kalau ini input berupa gambar atau video. Oke, itu dia webcam. Next, sekarang kita ke perangkat pemrosesan. Setelah data diinput, kemudian lanjut diproses oleh komputer. Nah, salah satu contoh
alat pemrosesan adalah CPU. Ya, ini dia gambarnya. Nah, pasti sudah pernah lihat kan gambar CPU? Ada yang punya juga komputer di rumahnya. Ini dia CPU-nya. CPU itu merupakan perangkat yang berperan dalam pemrosesan data dan mengontrol kerja komputer. Nah, CPU ini dapat dikatakan sebagai otak dari komputer. Semuanya ada di sini. Di dalam CPU ada motherboard. Ya, lanjut kita membahas tentang motherboard. Jadi di dalam CPU ini ada motherboard. Ya, ada dudukan-dudukannya seperti ini dia. Tampilan motherboard. Ya, jadi motherboard ini adalah perangkat komputer yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan dan menempelkan perangkat-perangkat internal komputer yang lain. Nanti di sini LAN-nya di sini, nanti ada memori juga ya ditempelkan di sini dan chip-chip lainnya. Kemudian itu dia perangkat pemrosesan, nanti bisa dibaca-baca lagi di LKS-nya, di buku paketnya dibaca-baca contoh perangkat-perangkat pemrosesan yang lain. Lanjut ke perangkat penyimpanan. Ibu berikan beberapa contoh saja ya. Jadi untuk perangkat penyimpanan yang pertama ada memori. Ya, sudah pernah dengar memori? Jadi ini dia gambarnya. Ini memori, sudah pernah lihat kan? Ada di HP biasanya, memori HP, memori komputer juga ada, sama. Gunanya untuk menyimpan data. Kalau yang ini untuk menyimpan sementara yang berfungsi menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Memori itu ada dua jenis, ada RAM dan ROM. Nanti lebih lanjut kita akan bahas tentang memori. Sekarang kita pengenalan dulu nama dan gambarnya. Yang kedua ada flash disk. Ibu yakin kalian pasti punya flash disk ya. Jadi flash disk sama, termasuk alat penyimpanan. Dia termasuk alat penyimpan magnetik yang bersifat eksternal, di mana media ini digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Jadi kita pindahkan data. Anak-anak buat tugas, pindahkan. Misalnya mau print, pindahkan dari ini misalnya mau print di mana gitu, di tempat orang tuanya, di tempat kakaknya, kita pindahkan pakai flash disk datanya. Ini dia gambarnya. Ya, kemudian ada hard disk, bukan tempat belanja ya, hard disk beda. Jadi hard disk di ilmu komputer itu sama seperti flash disk, hanya saja biasanya ininya lebih besar ya. Jadi daya tampungnya lebih besar. Jadi hard disk di sini perangkat komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. Ya, kalau flash disk kalau tidak salah 1 tera sudah ada sekarang ya. 1 tera. Kemudian hard disk lebih besar dari itu sudah ada. Ini dia gambar hard disknya, seperti ini. Ya, itu gambar hard disk. Kemudian lanjut sekarang ke perangkat output. Ya, setelah data dimasukkan, diproses, nah kemudian data itu ditampilkan. Salah satu untuk menampilkan data itu yang pertama adalah monitor dan LCD proyektor. Nah, ini dia gambar monitornya, ini gambar LCD proyektornya. Nah, jadi monitor dan LCD proyektor ini digunakan sebagai perangkat output yang digunakan untuk memberikan tampilan kepada pengguna. Jadi kalian ngetik, masukkan data melalui keyboard, kemudian diproses oleh CPU, tampillah apa yang kalian inginkan di layar. Itu dia monitor dan LCD proyektor. Kemudian yang kedua adalah printer. Setelah apa yang kalian ketik sudah selesai, kemudian kalian cetak. Nah, cetak, udah, ini dia printer. Yang tadi include scanner ibu kasih tahu itu ada. Setelah seperti yang ibu katakan tadi, setelah selesai dicetak, nah keluarlah hasilnya seperti ini. Maka dari itu printer disebut sebagai perangkat output. Ya, yang ketiga adalah speaker. Ini gambarnya speaker. Ya, sudah pernah lihat speaker. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, misalnya bapak ibu memberikan pengumuman. Ya, pengumuman pakai mikrofon, bapak ibu ngomong pakai mikrofon. Jadi direkam suaranya, kemudian dikeluarkan lewat speaker. Jadi speaker termasuk perangkat output. Ya, digunakan untuk mengeluarkan output berupa suara dari komputer. Tadi direkam melalui mikrofon berupa suara, dikeluarkan berupa suara juga menggunakan speaker.
Oke. Oke, lanjut kita ke perangkat berikutnya, yaitu perangkat jaringan dan internet. Jadi untuk perangkat jaringan dan internet, yang pertama ada modem, ya. Ini satu contoh dari perangkat jaringan, di mana modem ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Nah, ini dia contoh modem, ya. Kemudian yang kedua ada Bluetooth. Seperti ini. Belakangan ini banyak ya yang kita lihat ada Bluetooth seperti ini. Jadi Bluetooth juga termasuk perangkat jaringan dan internet ya. Dimana Bluetooth ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan nirkabel. Ya, kemudian yang ketiga ada LAN card. Ini dia gambarnya. Jadi untuk LAN card ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan lokal atau LAN. Oke, itu dia untuk perangkat jaringannya. Kemudian berikutnya Ibu berikan tugas untuk masing-masing anak. Coba perhatikan, di sini ada kotak. Kita akan melakukan tebak kata. Oke, di sini ada kotak yang berisi huruf-huruf acak. Nah, silahkan cari ya. Dalam huruf acak ini silahkan cari 8 kata yang merupakan perangkat keras komputer. Ada 8 kata di sini yang termasuk perangkat keras. Contoh-contoh dari perangkat keras. Nah, kemudian kalau sudah ketemu 8 kata, kalian kelompokkan masing-masing perangkat keras tersebut. Dia termasuk perangkat I/O atau perangkat pemrosesan atau penyimpanan atau internet jaringan. Silahkan dikelompokkan. Kemudian setelah selesai mengelompokkan, silahkan tuliskan pengertian dan fungsi dari masing-masing perangkat tersebut. Ya, setelah selesai itu bisa ditulis di kertas double folio, diisi nama kelas dan nomor absen yang baru ya, jangan yang lama. Yang lama sudah tidak dipakai lagi. Kemudian sudah selesai, silakan kalian foto. Nah, fotonya itu dikirimkan ke link ini. Ini linknya ini silakan diketik di Mozilla atau di Chrome kalian. Ketik sama persis ya, https://bit.ly, L ya bukan I, / tugas INF tebak kata. Nah, jawaban paling lambat Ibu terima Kamis tanggal 6 Agustus 2020 tanpa ada batasan waktu. Ya, jadi jam berapa aja boleh, yang penting harinya tetap hari Kamis. Oke, selamat belajar anak-anak, tetap semangat, sampai jumpa di materi dan tugas berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.